Heterogenitas sosial. Suatu masyarakat terbentuk karena adanya suatu perbedaan. Perbedaan itu sendiri akan menjadikan kehidupan di masyarakat menjadi lebih beragam. Pengertian heterogenitas adalah heterogenitas sosial atau keberagaman masyarakat merupakan pengelompokan di masyarakat yang didasarkan pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu atau kelompok. Perbedaan itu sendiri meliputi bahasa, ras, agama, bahasa, antar golongan, dan lain-lain. Di dalam masyarakat, heterogenitas dibagi menjadi dua, yaitu heterogenitas profesi dan heterogenitas jenis kelamin. Heterogenitas profesi adalah heterogenitas yang didasarkan pada pekerjaan atau profesi di masyarakat. Keberagaman di Indonesia seperti keberagaman penduduk dan keberagaman letak geografis dapat memunculkan berbagai jenis profesi dan pekerjaan di masyarakat. Yang kedua adalah heterogenitas jenis kelamin. Heterogenitas jenis kelamin adalah heterogenitas yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Heterogenitas jenis kelamin menekankan pada peranan dalam masyarakat, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peranannya masing-masing, tetapi memiliki kedudukan yang sama. Perwujudan heterogenitas dibagi menjadi dua, salah satunya adalah kelas sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari stratum, yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Pengelompokan atau penggolongan kelas-kelas masyarakat ini sifatnya hierarki vertikal. Pengelompokan vertikal mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial. Antara lain, satu, kelas atas atau upper class. Inilah golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat. Menduduki puncak segitiga, jumlah kelas atas adalah yang paling sedikit di setiap negara. Meskipun jumlahnya sedikit, namun kelas atas memiliki pengaruh dan dominasi terbesar dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata, namun gaya hidup mereka tidak terlalu mewah dan konsumtif. Kelas menengah atau middle class. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kelas menengah memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan kelas menengah sendiri dapat diukur dengan kenaikan PDB, pendapatan domestik bruto. 3. Kelas bawah atau lower class. Golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Terkait dengan sistem pelapisan sosial, berdasarkan Sukanto 2009 terdapat 3 sistem pelapisan. 1 adalah pelapisan sosial terbuka, 2 pelapisan sosial tertutup, 3 pelapisan sosial campuran. Pelapisan sosial terbuka adalah sistem pelapisan masyarakat yang memberikan kesempatan bagi individu untuk naik atau turun antar lapisan. Contohnya adalah seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. B. Pelapisan sosial tertutup adalah sistem pelapisan yang tertutup untuk pergerakan naik atau turunnya status sosial individu. Contohnya, sistem ini terjadi di masyarakat yang menganut sistem kasta dan feodal. C. Pelapisan sistem campuran adalah sistem pelapisan yang terbatas untuk pergerakan naik atau turunnya status sosial individu.
Contohnya adalah masyarakat yang masih memberikan keterbatasan bagi individu untuk memperbaiki posisi sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh pembedaan masyarakat yang didasarkan pada pembedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu dengan lainnya. Ciri-ciri diferensiasi sosial. Ciri-ciri fisik. Ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sosial. Ciri sosial berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Kita semua pasti tahu bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki tugas yang berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau mata pencarian. Ketiga, ciri-ciri budaya. Ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia ada banyak sistem budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing, seperti yang terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Diferensi sosial. Jenis-jenis diferensi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, diferensi tingkatan terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut terjadi karena penyalurannya melalui berbagai tangan untuk sampai di tujuan. Yang kedua, diferensiasi fungsional. Dapat dilihat di suatu lembaga sosial adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, diferensi adat merupakan aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat bukan menjadi sebuah konflik, tapi akan memenuhi kedudukan yang ada sesuai dengan hak masing-masing di masyarakat tersebut.